Kalau orang bermain musik dengan mengatakan inilah kemampuanku, kenapa harus diuji sertifikatnya gitu loh? Nah, makanya Memang inilah kemampuanku gitu kan? betul, karena kan musisi itu kan juga ruang yang sangat perlu imajinasi ya. Jadi tidak perlu kita melalui pendidikan formal gitu, dengan otodidak pun kita bisa menjadi musisi yang handal selama kita bisa peka dan pengertian musik di sini, apakah main organ termasuk musik nggak? musik dong. Musik. Jadi semua aspek termasuk musik di sini. Musik, pencipta lagu, penyanyi, komposer ya dan lain-lain semuanya itu semua. Tapi kan ini sudah diatur dalam berbagai hal, hak cipta diatur, mengenai merek diatur. Kayak di sini ada mengenai konten mengarah ke asusila, pornografi, semua sudah ada undang-undangnya gitu. Nah, maka itu kan mesti punya urutan atau apa namanya? Ke bawahnya lagi itu seperti apa? Kayak misalnya ada pasal yang mengatakan perjudian, pornografi dan lain-lain. Mana pernah ada perjudian dikaitkan dengan musik, kaitannya apa? Apa ada musik berjudilah kau, berjudilah kau? Iya. Jadi apa? Saya nggak ngerti. Kan misalkan gini, tiba-tiba Bang Hotman gitu habis denger musik saya, terus tiba-tiba pengen makan malam sama cewek, masa musik saya yang disalahin? Ya Kan makanya nggak mungkin gitu kan. Ini diancam pidana lagi katanya. Terus kaitannya orang melakukan perjudian kaitannya dengan musik apa gitu loh. Bang, ada beberapa oknum misalnya, mereka tuh ngerasa misalnya Bang sebagai seniman tuh keluar idenya dengan misalnya menggunakan narkotika. Ada kan misalnya. Ya, tapi kan ada penggunaan narkotika harus jelas. Penggunaan narkotika tidak pidana tersendiri. Iya. Tapi kaitannya ke produk musik itu apa gitu loh, ya. Misalnya Oke, Naga sendiri seperti apa? kalau Aku setuju sama Teteh tadi. Mas bidang apa di sini? Musik. Saya vokalis, Mas. Vokalis. Mas juga nih. Sekarang saya mau tanya. Sama orang Batak. Ini orang Batak, ini Panggil vokalis Naga. Dia mah taunya lagu dangdut soalnya Bang, sukanya dangdut. Saya vokalis juga, Bang. Iya. Saya mau Saya tanya vokalis sama juga. lu. Ya, kan di dalam pasal 50 ini kan, ya, barang siapa misalnya Ya. pernah nggak lo mengeluarkan musik yang mendorong orang untuk melakukan tindakan perbuatan melawan hukum? Sebenarnya gini Bang, ini membahas RUU musik ini nggak bisa seperti itu gitu. Kayak saya sama Teh Meli, termasuk orang yang mendukung adanya undang-undang musik, tapi tidak setuju dengan bunyi yang ada sekarang. Iya, gitu loh. undang-undang Kita musik mau harus ada. Undang-undang musik Ya, menurut kita harus ada. saya tahu undang-undang musik harus ada. Harus ada, tapi tidak dengan bunyi yang seperti ini. Gitu. Tapi untuk mengatur apa? Itu kan pertanyaan Tata saya. kelolanya, sederhananya gini nih Bang. Misalnya gimana, Ga? Sederhananya, Ya. misalnya ada, tidak semua teman-teman musisi beruntung seperti mungkin teman-teman indie yang akhirnya bisa mengelola sendiri semuanya. Dia berhasil, dia punya masa, kemudian pasarnya bagus, kemudian lagunya sukses, dia bisa manggung di mana-mana. Ada juga teman-teman yang punya bakat bagus, tapi dia harus bekerja sama dengan manajemen artis, kemudian dia bekerja sama dengan recording label. Nah itu yang tidak ada standarnya. Berapa sih sebenarnya royalti yang harus dibayarkan kepada artis? Emang sampai sekarang nggak ada Gak ada standarnya. Dan jangan salah loh, band ini juga bayar pajak. Lu mau sama gue ya udah nih kontrak gue segini, kalau nggak mau ya udah banyak yang mau. Nah itu kan nggak jadi ada standar yang artis ngatur sebagai itu. talent tuh gitu. sebetulnya pemusik tuh lemah gitu sejauh ini. Ya bisa Tidak dibilang. semua ya. nggak Ya, tapi semua beberapa sih ya. seperti Tidak itu. semua ya, tapi Iya, pengalaman dari 10 tahun terakhir saya ada di industri musik. Tidak semua seperti itu, ada juga yang Iya. sukses dengan keindiannya, dengan Iya. semua sistemnya dia jalan sendiri. Tapi Tapi ada juga yang akhirnya harus bergabung dengan Yang Anda label. bicarakan itu total nggak ada kaitannya dengan undang-undang ini. Total berbeda gitu loh. Ya betul. Dengan makanya, isi Bang. yang sekarang maksudnya. Ya total, makanya ini. Betul. Karena coba, saya udah bilang kalau membaca undang-undang tinggal di belakang. Kalau tidak dilakukan apa sanksinya? Pasal 50 lah, ya. Barang siapa misalnya nih menistakan, melecehkan atau menodai nilai agama. Ya itu udah jelas ada itu pasal yang lain. Iya. Dan Tidak itu udah pidana, di- tidak pidana pelecehan agama. Iya, Ada. agama. Itu udah ada di kontrak Betul. publishing. Jadi kalau Di KUH komposer pidana kita sudah ada. Jadi mungkin menurut Betul. Abang kalau memang udah ada instrumen hukum yang mengatur, ngapain lagi dibuat Bukan, lagi gitu? maksud saya nggak ada kaitannya dengan judul musiknya itu loh. Oke. Iya betul. Nggak ada kaitannya karena ini misalnya nih, coba kaitannya penyalahgunaan narkotik. Jadi kalau orang bermusik kemudian terpengaruh penyalahgunaan narkotik, apa kaitannya gitu loh? Iya. Maksud saya ini ngaco banget gitu loh. Ya, jadi sebenarnya kalau abang mau melakukan sesuatu yang pornografi jangan denger lagu saya. Bener. Jadi lagu saya yang disalahin. Justru kita biasanya pacaran itu lagu lama-lama raba, ya. Akhirnya
eksekusi terjadi. Masa kau yang dituntut pidana gara-gara musik itu? Makanya perlu diajak duduk sebenarnya yang merumuskan itu Bang. Kenapa kok poin-poin itu bisa masuk ke RUU Bukan. musik? Padahal kan harusnya bukan itu yang Total dibahas, ini bukan hanya poin-poin, hampir semuanya ini nggak ada kaitan dengan yang Anda bicarakan tadi soal royalty, Ya. soal karena kalau bicara hak cipta sudah ada, Ya. merek sudah ada, pidananya pun sudah ada. Mengenai royalty mungkin kalau mau, tapi ini nggak ada. Coba ada 7 ini intinya nih. Kalau ada sampai FG ya, misalnya menistakan, melecehkan, menodai agama, ya itu sudah ada tidak pidananya. Barang siapa menciptakan, iya ada semua. Terus mengenai konten asusila, ya itu sudah kena, si Vanessa udah kena, pasal 27 undang-undang. Nggak ada kaitan. Jadi undang-undangnya udah berbeda gitu ya. Ini seolah-olah ini undang-undang tindak pidana yang baru gitu loh. KUH pidana baru untuk musik gitu loh. Oke, abang sendiri yang memang latar belakangnya hukum juga udah punya pendapat sendiri, jelas seperti itu gitu ya. Abang mestinya ngumpul sama musisi-musisi jadi Nggak ada waktu, syuting terus, nggak ada waktu. Yang kita nggak ngerti hukum, kan nggak sih? Udah nggak bisa Teh, dia sekarang dari pagi berenang, Udah sibuk siang ngurusin hukum yang 3M, 5M, Sore? terus sore dia udah syuting, Oke, malam syuting lagi, Udah nggak ada pagi waktu. lagi besok udah jalan sama cewek-cewek, udah nggak bisa ya. Sibuk dia sekarang. Oke, tapi mudah-mudahan benar-benar ada ini ya, suara dari pemusik ini benar-benar bisa mendapatkan ruang dan undang-undangnya juga sesuai dengan apa yang menjadi hati nurani kalian semua. Semua pokoknya harus pakai kepala dingin lah. Yang paling penting itu Teh. Maksudnya aku setuju sama Teteh bilang tadi Bang, niatnya baik tapi caranya juga harus menempuh dengan cara yang baik gitu ya. Baiklah kalau begitu, kita masih akan ngobrol lagi bersama dengan Naga dan juga Teh Melly Guslo mengenai pro dan kontra dari RUU musik ini. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Mana yang tidak suka, mana yang suka. Jangan kita mengambil terlalu ekstrim. Ini bukan soal suka atau tidak, tapi nggak nyambung sama sekali, nggak ada logika hukumnya dikit pun gitu loh.